Puji Tuhan Bapak Ibu, minggu yang luar biasa. Tanggal 18, minggu ketiga di bulan Juli, masih dalam suasana PPKM yang ada di kota kita. Saya bersyukur hari ini kita dapat menuntaskan pelajaran kita tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib, yang olehnya saya beri tema adalah saat kita mengalami terobosan dari Kalvari. Lukas 23 pada ayatnya yang ke-46, Alkitab berkata, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Sungguh luar biasa kalau kita bisa melihat bagaimana prosesi waktu penderitaan sampai di perkataan ini. Kita melihat sesuatu seperti ini, sebuah film yang sudah diatur. Dan waktu dia berkata, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," dan Alkitab berkata, dia selesai di situ. Luar biasa. Ini puncak dari perkataan Yesus di salib. Dan saya berkata ini juga adalah puncak dari orang yang mengalami terobosan Kalvari dalam hidupnya. Kalau hidup kita penuh pengampunan, hidup kita mempunyai tanggung jawab sorgawi, hidup kita tahu tujuan Allah tentang kita, kita lakukan itu setiap hari, kita menyadari kehadiran Allah itu lebih berharga daripada segalanya. Saya percaya maka puncak dari terobosan Kalvari yang akan kita alami adalah kita sangat jelas tahu kalau kita mati kita kemana. Yesus berkata gini, "Ke dalam tanganmu." Pertanyaan saya bagi Bapak Ibu, kalau kita mau mati kita serahkan nyawa kita kepada siapa? Kalau engkau sepanjang hidupmu hidup benar, saya yakin yang menjemputmu adalah malaikat kemuliaan. Tapi kalau sepanjang hidupmu Anda penuh dengan kejahatan, maka yang pasti menjemputmu adalah malaikat maut. Banyak orang Kristen suka bermain-main dengan berkata gini, kalau penjahat saja yang di sebelah Yesus kok bisa? Saya juga pasti gitu Pak Pendeta, nggak apa-apa, pasti. Kalau sudah tahu mau mati, nanti saya bertobat seperti penjahat itu. Saya mau bilang buat Bapak Ibu, sangat sedikit kasus orang seperti penjahat itu. Yang begitu mau matinya dia bertemu Yesus, mau matinya dia serahkan hidupnya. Dan Yesus berkata gini, "Hari ini juga engkau ada dengan saya di Firdaus." Sangat sedikit Bapak Ibu. Coba bayangin engkau tiba-tiba jalan lalu ditabrak, mati. Tiba-tiba tertawa serangan jantung langsung mati. Masihkah engkau mampu meminta ampun? Saya yakin begitu kau buka mata, malaikat maut sudah menjemputmu. Jangan menganggap enteng akan hidup ini. Saya yakin kalau saya bertanya buat Bapak Ibu semua, kalau mau mati masuk mana? Masih semua bilang ini, masuk surga Pak, dari sekolah minggu juga gitu kok. Kita mau masuk surga Pak, masuk surga Pak. Tapi hidupmu masih mabuk, hidupmu masih maki-maki, masih pinjam orang punya uang, gak pernah kembaliin. Masih cerita orang punya buruk-buruk, ya, malas baca Alkitab. Corona bukan bikin kau tambah ibadah, Corona bikin kau malas ibadah. Lalu kalau kau mati kau ingin masuk surga, itu namanya mimpi di siang bolong Bapak Ibu. Surga itu mahal, saya mau bilang. Nggak pantas orang yang rakitan, murahan ada di sorga. Kalau kau ingin ada di sorga, dari hari ini tata hidupmu baik-baik. Yesus berani berkata, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," karena tidak ada satu benih dosa pun dalam hidupnya. Seumur hidup yang Tuhan izinkan dia menjadi manusia, dia hidup melakukan kebenaran. Harapan saya lewat khotbah ini Anda mendengar, Anda mengoreksi dirimu, dan jangan lagi main-mainlah dengan dosa. Pastikan kalau Anda ditanya hari ini, "Bapak, Ibu, Om, Tante, Oma, Opa, kalau mati masuk mana?" Masuk surga. Jaminannya apa? Saya tiap hari berusaha hidup benar. Saya berusaha mengampuni semua orang. Saya nggak pernah ceritain orang. Ya, saya selalu suka baca Alkitab. Saya selalu suka berdoa. Saya nggak pernah hakimin orang. Hanya karena saya setia ibadah. Saya nganggap orang lain itu nggak berharga. Oh, Bapak Ibu, sombong adalah dosa paling besar di sorga. Jadi mungkin Bapak Ibu setia baca Alkitab, setia berdoa, tapi Anda paling sombong. Saya pikir sorga juga jauh dari hidupmu. Tuhan tidak pernah mengajarkan tentang kebohongan. Salib adalah tanda sorga harus dimasuki dengan penyerahan hidup yang semakin merendahkan hati dan berkata, "Cuma Tuhan di atas segala-galanya." Doaku dalam nama Yesus, mulai hari ini, pastikan Anda sangat tahu kalau Anda mati hari ini, tujuanmu kemana. Belajar bahwa orang yang menghidupi kebenaran ke dalam tangan Tuhanlah hidupnya akan berakhir. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Bapak di sorga,
Hamba minta berkat ini turun di atas setiap pemirsa yang mendengar renungan singkat ini. Tuhan tolong mereka tidak main-main lagi dengan dosa. Mereka mau hidup benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dosa bukan lagi teman mereka. Dan mulai hari ini kebenaran segalanya dalam hidup mereka. Seperti Yesus sangat jelas tahu kemana waktu dia mati. Hamba berdoa, biarlah Tuhan menolong setiap umat pun demikian. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.